Halo, selamat pagi anak-anak. Salam jumpa kembali dengan Putari. Apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya, dan kita tetap semangat. Hari ini kita akan belajar bilangan pecahan, yaitu penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Nah, tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah mengubah bentuk bilangan pecahan. Yang kedua, menghitung penjumlahan bilangan pecahan. Dan yang ketiga adalah menghitung pengurangan bilangan pecahan. Nah, kita terlebih dahulu tahu bilangan pecahan. Ibu percaya kalian sudah belajar di SD ya. Ini dibagi menjadi 3 bentuk, yaitu pecahan biasa yang seperti apa? P per Q. Dengan P adalah pembilang, Q-nya disebut penyebut, di mana Q tidak boleh 0. Kenapa? Karena jika Q-nya 0 berarti P dibagi 0. Bilangan yang dibagi 0 adalah tidak didefinisikan. Ya, itu merupakan sifat pembagian bilangan bulat. Baik, sedangkan pecahan biasa dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah pecahan murni, yang seperti apa? Jika P kurang dari Q atau pembilang kurang dari penyebut. Contohnya 3/4, 2/5. Sedangkan jika P lebih besar dari Q atau pembilangnya lebih besar dari penyebut, saya ambil contoh 7 dibagi 3. Itu hasilnya kan 2, ya. 2 kalau dikalikan 3 sama dengan 6, berarti sisanya 1. 2, 1/3. Di sini terdiri dari bilangan bulat 2 dan pecahannya 1/3. Maka pecahan yang ini disebut pecahan campuran. Sedangkan bentuk bilangan pecahan yang kedua adalah pecahan desimal. Cirinya ada tanda koma. Contoh 2,33. Di sini ada 2 angka di belakang koma. Sering disebut apa? 2 tempat desimal. Contoh yang lain 0,4. Ada 1 angka di belakang koma. Nah, sering disebut 1 tempat desimal. Bentuk bilangan pecahan yang ketiga adalah persen, yaitu per 100. Contohnya 2%, berarti 2/100. Contoh yang lain 75%, 40%. Baik, anak-anak, di sini sesuai dengan tujuan pembelajaran yang pertama adalah mengubah bentuk pecahan. Dari apa saja? Nah, pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal maupun persen. Angka yang berwarna merah ini sebenarnya adalah yang diketahui. Kita diminta mengisi selain yang warna merah, tetapi karena tabel seperti ini ibu tidak bisa menampilkan satu persatu. Baiklah, mari kita lihat satu persatu ya. 17/5 itu pecahan biasa. Pecahan campurannya adalah tadi sudah disinggung ya. 17 dibagi 5 adalah 3. 3 kali 5 itu 15. Jadi sisanya 17 kurangi 15, 2. Masih per 5. Begitu ya. Kemudian kalau diubah menjadi pecahan desimal, 3 tetap 3. Sedangkan 5 itu kita ubah menjadi per 10 biar lebih mudah untuk desimalnya. Ini dikalikan 2, maka pembilang 2 juga dikalikan 2 sama dengan 4. Jadi pecahan desimalnya 3,4. Sedangkan persen tadi artinya per 100. Maka 17/5 kalau penyebutnya saya ubah menjadi 100, 5 ini dikalikan 20. Jadi 17 juga dikalikan 20, 340. Maka 340/100 itu sama dengan 340%. Mudah kan? Nah, Ibu akan menggunakan cara lain, yaitu mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal dengan cara namanya ini pembagian panjang.
17 dibagi 5 hasilnya 3. 3 kali 5, 15 kita tulis di bawahnya. Kemudian dikurangi. 17 dikurangi 15, 2. Kalau kita menurunkan angka lagi sudah tidak ada. Saya tambahin 0. Jika kita menambahkan 0, hasilnya harus diberi tanda koma. Jadi 20 dibagi 5 adalah 4. 4 kalikan 5, 20 tulis bawahnya, kemudian 20 dikurangi 20, 0. Kemudian cara lain mengubah pecahan biasa menjadi dalam bentuk persen. Itu kita kalikan dengan 100%, begini. Maka 17 per 5 kali 100%, ini 100, saya sederhanakan dengan 5 menjadi 20, akhirnya 17 kali 20%, yaitu 340%. Bagaimana kalau dari desimal ke persen? Boleh tidak, Bu? Nah, tentu saja boleh. 3,4 kali 100%, gitu. Nah, kita kembali lagi dari tabel. Sekarang jika diketahui pecahan campuran 2, 3 per 8. Nah, kita mau ubah ke pecahan biasa. Caranya 2 dikalikan 8 ditambah 3 masih dibagi 8. 2 kali 8 dihitung dulu ya, karena perkalian. 16, kemudian ditambah 3. 19 per 8. Bagaimana kita mengubah ke pecahan desimal? Itu di sini Ibu menggunakan per 1000 dengan mengalihkan 8 dengan angka, ayo berapa? 125. Jadi yang 3 juga dikalikan 125, 375. Nah, yang 2 ini tetap kita tulis 2, begitu. Ini desimalnya adalah 2,375. Cara lain kalian boleh juga membuat ini 19 dengan pembagian panjang dibagi 8, begitu. Sedangkan mengubah ke bentuk persen, di sini kita dari desimal 2,375 kali 100 menggeser koma ke kanan sejauh 2 kali, jadinya 237,5%. Nah, berikutnya jika diketahui pecahan desimalnya 4,25. Jadi untuk menjadi bentuk persen lebih mudah, ini kan tinggal mengalihkan 100%, menggeser komanya 2 angka ke kanan. Jadi 4,25 kegeser ke kanan sampai angka 5, jadinya 425%. Mudah ya. Nah, sekarang bagaimana untuk menjadi pecahan campuran? Tentunya 4 adalah bilangan bulat, 4,25 artinya 25 per 100. Berikutnya 4 tetap menjadi 4. Yang 25 pembilang ini saya bagi 25, yang sama dengan 1. Kemudian yang 100 juga dibagi 25 sama dengan 4. Jadi 4, 1 per 4. Kemudian dari pecahan campuran diubah menjadi pecahan biasa seperti contoh yang kedua ini, gitu kan? 4 kali 4 ditambah 1 masih per 4. 4 kali 4 16 ditambah 1 17 per 4. Contoh terakhir, kalau yang diketahui adalah bentuk persen, contohnya ini 24%. Bagaimana pecahan desimalnya? 24 per 100, jadi kita tulisnya 0,24. Pecahan campurannya bagaimana? Tidak ada bilangan bulatnya, maka pecahan campurannya tidak ada. Sedangkan pecahan biasa kita bisa menyederhanakan dari 24 per 100. Kita bagi 4, yang 24, 6, yang 100 dibagi 4, 25. Jadi pecahan biasanya 6 per 25. Dalam persen ada yang terkenal kalau kita melihat di toko ya, sering dikatakan diskon 45% dari 200.000 misalnya, kayak segitu. Nah, di sini Ibu kasih contoh berapa 45% dari 60 kg.
Nah, kata dari ini sama saja operasi hitungnya kali 45% itu tadi 45 per 100. Masih dikalikan 60 kg. Ini saya bagi 23, yang 100 dibagi 25. Jadi 45 dibagi 5 masih dikalikan 3 kg. 45 dibagi 5 itu 9, dikalikan 3 kg sama dengan 27 kg. Gitu ya. Nah, sekarang kita lanjutkan tujuan kita yang kedua, yaitu kita menghitung penjumlahan bilangan pecahan. Sebelumnya Ibu akan mencoba ilustrasi 1/3 ditambah 3/6. Itu seperti apa? Kalau persegi, nah ini dibagi menjadi 3 bagian. Saya arsir 1, berarti di sini 1/3 gitu ya. Jadi kalau begitu 3/6 itu 1 persegi, kita buat 6 bagian yang diarsir 3. Paham kan? Sama ya di SD ya. Nah, sekarang kita mau menjumlahkan. Permasalahannya adalah luas di sini ya, yang pertama berbeda dengan yang kedua. Bagaimana kita bisa menyamakan? Tentunya yang besar dibuat yang kecil ya. Jadi kita buat garis bantu, teng-teng ya. Berarti ini artinya 2/6 gitu. Ditambah sama, ini 3/6. Nah, itulah kenapa kalau menjumlahkan bilangan pecahan harus menyamakan penyebutnya gitu. Gimana ilustrasinya? Kita lihat. Ya. Paham ya? Nah, di sini adalah akan menjadi 1 persegi tadi yang diarsir 5, jadinya 5/6. Kalau kita lihat, angka 5 ini adalah penjumlahan dari 2 dan 3 atau pembilangnya saja. Sedangkan penyebut tetap ditulis 6, tidak perlu 6 ditambah 6. Gitu, diingat ya. Baik, sekarang tujuan yang ketiga kan kita tahu menghitung pengurangan bilangan pecahan. Sama, Ibu akan coba ilustrasikan. Setengah berarti 1 persegi yang bagi 2 dikurangi sepertiga tadi sudah ya. 1 persegi yang dibagi 3 bagian. Nah, saya akan menghapus, kalau mengurangi kan menghapus ya kemarin ya contohnya di bilangan bulat kalau kita kurangi. Nah, sekarang sama, kita harus membuat ukuran dari persegi-persegi yang kita hapus ini sama. Nah, bagaimana caranya? Kita lihat. Nah, garis bantunya ini gitu. Nah, di sini nampak bahwa persegi di sini, 3 di sini, ukurannya masing-masing ini akan sama masing-masing yang ada di sini gitu. Ini artinya yang bilangan pertama adalah 3/6 dikurang 2/6 begitu. Jadi sama, ternyata bisa dikurangi bilangan pecahan itu kalau penyebutnya sama begitu nih. Baik, ilustrasinya adalah sebagai berikut. Ini 1 yang akan setengah yang akan kita kurangin bagian sana. Iya. Gitu. Iya. Ukurannya sama. Nah, sekarang ilustrasi di sini kita bisa menghitung, ini artinya 1/6 yang diarsir 1. 1 ini kalau kita lihat dari angkanya ini 3 dikurangi 2, pembilangnya saja yang dikurangkan, penyebutnya tetap 6. Gitu ya. Maka kesimpulan kita adalah syarat operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan, penyebutnya harus sama gitu. Kemudian kita akan lihat contoh-contohnya. Tadi syaratnya adalah penyebutnya sama ya, 1/4 ditambah negatif 3/8. Nah, 8 ini ternyata bisa dibagi 4, maka saya membuat penyebutnya adalah 8.
4 menjadi 8 kalikan 2, maka yang 1 juga dikalikan 2. Setelah ini tadi kan tinggal pembilangnya yang kita hitung, gitu kan? 2 ditambah min 3, berarti utangnya banyak, masih utang sebesar 3 kurang 2, begitu ya kemarin. Jadi negatif 1/8. Bagaimana dalam contoh 2? Kita lihat, ini ada 3 bilangan. Kita juga sudah biasa ya kemarin ya, dikurang min 2/3. Nah, min itu akan menjadi ditambah dari lawan bilangan kedua, gitu kan? Jadi, nah ini ditambah, kemudian ini dikurang. Kemudian penyebutnya nih, kita lihat 2, 3, 4 ke arah mana? Kalau 4 saya buat kalikan 2 menjadi 8, itu tidak bisa dibagi 3, maka 4 yang paling besar ini saya kalikan 3, 12. Nah 12 berarti bisa bagi 3, bisa bagi 2. Nah itu yang gampangnya. Tapi dalam matematika atau mungkin di SD dulu ya, arahnya caranya adalah KPK 2, 3, 4 itu. Nanti KPK itu apa? Kelipatan persekutuan kecil. Nah, persekutuan itu ya tiga-tiganya ini, begitu. Maka 12 ya. 2 menjadi 12 kalikan 6, jadi 1 juga dikalikan 6. Begitu. 3 menjadi 12 kalikan 4, maka 2 yang pembilang ini juga dikalikan 4 sama dengan 8. 4 menjadi 12 kalikan 3, jadi yang 3 ini dikalikan 3, 9. Paham kan? Nah, baik, selanjutnya tinggal pembilangnya saja yang kita hitung. 6 ditambah 8 dikurang 9. 14 kurang 9, 5/12. Baik. Kenapa di nomor 3 ini soalnya sama anak-anak? Nah, di sini Ibu mau menyampaikan dengan 2 cara. Pertama, kalau kita ubah dulu bilangan pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa. Masih ingat ya? 2 kali 2 ditambah 1, 5. Masih per 2. Nah, di sini 1 kali 3 ditambah 2, 5. Masih per 3. 2 dan 3 bagaimana? KPK-nya ya, kalau bahasa KPK, tapi bisa 3 dikalikan 2, 6. Nah, gitu. Oh, jadi penyebutnya 6. 2 menjadi 6 kalikan 3, maka 5 juga dikalikan 3, jadi 15. 3 menjadi 6 dikalikan 2, maka 5 juga dikalikan 2, jadi 10. Selanjutnya tinggal pembilangnya saja yang dihitung, jadi 25/6. Ini disederhanakan bahasanya atau diubah jadi pecahan campuran. 6 kalikan 4, di sini kan 24, masih sisa 1, jadi 4, 1/6. Nah, sekarang untuk cara kedua bagaimana? Saya mau memisahkan bilangan bulat dan pecahannya. Caranya begini ya. 2 ditambah 1, kemudian setengah ditambah 1/3. Tadi yang penyebut 2 dan 3 kita sudah tahu ya, disamakan penyebutnya. 2 tambah 1 itu 3, kemudian ini samakan penyebutnya. Ini sudah bisa ya, saya tidak mengulangi ya. Tinggal yang pembilangnya kita hitung menjadi 7/6. Nah, di sini 7/6 kita buat pecahan campuran. Nah, 1/6. 3-nya masih tetap mengikuti. 3 ditambah 1, 4, 1/6. Sama ya, gitu. Mudah kan? Kita lihat contoh berikutnya. Ini juga demikian. Nomor 4 ada 2 macam, sama. Ini akan ada 2 cara. Langkah yang pertama adalah membuat pecahan biasa. Angkanya sama ya, tapi tandanya kurang biar lebih mudah. Ya. Jadi langkah pertama jadikan pecahan biasa, tandanya kurang. Kemudian tadi langkah berikutnya menyamakan penyebut, masih sama, itu angkanya sama. Tinggal ini mengurangkan pembilangnya saja. 15 dikurang 10, yaitu 5/6. Udah kan? Nah, di sini sama, kita pisahkan bilangan bulat dan pecahannya. Gitu. Jadi 2 dikurang 1 ditambah setengah dikurangi 2/3. 2 dikurangi 1-nya 1,
sedangkan yang pecahan kita samakan penyebut dulu, 2 gitu, menjadi 6 kalikan 3, maka pembilangnya kalikan 3 juga. Yang 3 menjadi 6 kalikan 2, maka yang 2 pembilang ini dikalikan 2 juga jadi 4. Nah, di sini kurangnya kok min, nanti bagaimana gitu kan? Sebenarnya dihitung langsung boleh, tapi biar lebih mudah kita buat satunya disamain penyebut sekalian begini. 6 per 6 ditambah 3 per 6 dikurangi 4 per 6. Ini tinggal pembilangnya dihitung ya. 6 ditambah 3 9 dikurangi 4 5. Mudah kan? Ya, baik. Sekarang nomor 5. Itu pecahan biasa dikurangi 15%. Di sini kita 15% itu diubah menjadi pecahan biasa 15 per 100. Kemudian dalam matematika kalau bisa disederhanakan, kita mau menyederhanakan 15 dibagi 100 ini bisa dibagi 5 ya, 15 bagi 5 3, sedangkan 100 dibagi 5 20. Jadi begini. Nah, terus mengikuti penyebutnya harus sama nih. 20 dibagi 4 bisa. Oh, berarti penyebutnya per 20. 4 menjadi 20 kalikan 5, maka 3 pun yang pembilang juga dikalikan 5, 15. Sedangkan angka yang kedua penyebutnya tetap, maka pembilangnya juga tetap. Paham ya? Nah, sekarang tinggal pembilangnya dikurang nih. 15 dikurangi 3, 12 kan? Per 20. Ini kita sederhanakan. Bisa dibagi 4 ya. 20 bagi 4 5, 12 bagi 4 3. Begitu untuk yang pecahan biasa dan campuran. Berikut kita akan lihat bagaimana penjumlahan dan pengurangan kalau di pecahan desimal gitu ya. Contohnya ini, kita menghitungnya bagaimana? Nah, ini bisanya dengan cara bersusun. Bersusun tahu ya? Ini meluruskan tanda koma. Nah, ini 0,286 ditambah 13. Nah, ini komanya dilurusin. Jadi angka satunya agak maju gitu ya. 2, 8, 4, 6 nggak ada lurusannya, tidak apa-apa. Yang penting kuncinya koma ini diluruskan. Jadi ditambah ya, 6 di sini tidak ada, bisa anggap saja 0. 6. 8 tambah 4 12, simpan 1, tambah 2 3, 3 tambah 2 5. Begitu. 5, 0 tambah 3 3, di sini tidak ada, anggap saja 0, 0 tambah 1 1. Maka hasilnya adalah 13,526. Nah, contoh 2. 27,23 dikurangi 16,267 ditambah 5,38. Nah, ini kita hitung dari depan. Ini dari depan dulu ya, yang 2 suku ini. Kita lihat ya. Sama, komanya harus lurus nih. Komanya lurus, angka-angkanya disusun. Nah, lurus. 23 karena di sini tidak angka, kita tambahkan 0 biar mudah. 0 kurangi 7 kan tidak bisa ya. Maka saya minta 1 di sini, artinya 10 duluan. Maka 10 dikurangi 7 itu 3. Nah, di sini tadi kan diminta 1 2. 2 kurangi 6 juga kurang. Saya minta 1 lagi di sini, 2. Nah, jadi artinya 12 kurangi 6 6. Ini tadi diminta 1 dikurangi 2 itu kurang, maka minta 1 di 7 ya, artinya 11 kurangi 2 9. Jadi tinggal di sini 7 diambil 1 6, 6 kurangi 6 0, 2 dikurangi 1 1 gitu. Hasilnya yang 2 10,963, masih ditambah 5,38. Dibuat bersusun lagi dengan koma lurus begitu. Kalau jumlah lebih mudah ya. 3 ditambah ini anggap saja 03, 6 ditambah 8 14, nyimpen 1, 10 ditambah 3 13, nyimpen 1, 1 tambah 5 6.
1 ditambah 01. Jadi hasilnya adalah 16,343. Gampang ya. Nah, sekarang untuk contoh yang ketiga. Kurangkan 8,742 dari 9,587. Artinya apa? Dari, berarti ini yang sebagai angka pertama gitu. 9,587 dikurang 8742. Caranya tentu juga bersusun. Kita buktikan apakah benar 0,845. Kita lihat ya. Nah, caranya sama, diluruskan angka komanya ini, tinggal di belakang koma menyesuaikan. 7 kurangi 25, 8 kurangi 4, 5 ini kurang kalau dikurangi 7. Saya minta 1 di sini artinya 15. Jadi 15 kurangi 7, 8. Sedangkan ini sudah diminta 1, tinggal 8, 8 kurang 8, 0. Jadi 0,845. Bagaimana anak-anak? Mudah kan? Tetap semangat ya. Terima kasih atas perhatiannya. Kita pasti bisa.